Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Vicky Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 25 Agustus 2023 yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Gas Melon untuk Masyarakat yang Terdata. Dari Jakarta diberitakan, pemerintah berkomitmen melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg yang diawali dengan pendataan atau pencocokan data penggunanya agar lebih tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau lebih tepat sasaran. Sejak 1 Maret 2023, pemerintah melalui Pertamina telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna gas melon tersebut di sub penyalur atau pangkalan ke dalam sistem berbasis website sebagai tahap awal dari program pendistribusian LPG tabung 3 kg tepat sasaran. Nantinya, mulai 1 Januari 2024, hanya pengguna yang telah terdata saja yang boleh membeli LPG tabung 3 kg. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.dsw.id dengan headline Salah pasang banner saat penyaluran BLTD, Pemerintah Desa Palas Pasemah dituding tak netral. Dari Palas diberitakan, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas pada Kamis 24 Januari kemarin menuai kritik dari masyarakat. Sebab pada penyaluran bantuan untuk 30 keluarga prasejahtera itu, pemerintah desa setempat memasang banner dengan foto mantan kepala desa, Evan Rastriandana, yang kembali ikut serta sebagai calon kepala desa. Kesalahan itu tentunya banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan pemerintah desa Palas Pasemah dinilai tidak bisa menjaga netralitas pada masa kampanye calon kepala desa. Kita beralih ke informasi berikutnya yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline S1 setahun langgar asas kepatutan. Dari Bandar Lampung diberitakan, masa studi strata 1 atau S1 di Universitas Islam An-Nur Jati Agung Lampung Selatan yang diduga bisa selesai hanya dalam setahun berpotensi melanggar aturan dan asas kepatutan yang sudah diatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini ditegaskan akademisi Universitas Lampung Profesor Dr. Bujang Rahman MSI. Menurutnya, mahasiswa S1 mempunyai syarat minimal dan maksimal masa mukim. Jadi masa mukim mahasiswa sudah ada ketentuannya dari kementerian. S1 berapa SKS yang harus diselesaikan dan berapa masa mukim minimal ada ketentuannya. Itu harus ditepati semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Selanjutnya, soal asas kepatutan jelasnya. Seperti satu mahasiswa yang maksimal mengambil mata kuliah untuk satu semester itu 24 satuan kredit semester. Maka jika 2 semester baru dapat 48 SKS. Ini dalam 1 tahun contohnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.dsw.id dengan headline Santriwati Dinia Putri wakili Lampung kompetisi sains ke tingkat nasional. Dari Gedung Tataan diberitakan, kecil-kecil cabai rawit sangat pas untuk menggambarkan 2 siswi Madrasah Sanawiyah di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Iya, kedua siswi tersebut Anissa Ji Alia, siswi MTs Dinia Putri Lampung, Kecamatan Gedung Tataan IPA Terpadu, dan Syafa Aulia Jahra MTS Al-Hidayat, Desa Grening, Kecamatan Tigeneneng IPS Terpadu, mewakili Kabupaten Pesawaran mengikuti kompetisi sains madrasah tingkat nasional pada 3 hingga 7 September 2023 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Kemenak Pesawaran Warsil Purnawan didampingi Kasih Penemat Kuzil Afwa Kawuripan mengatakan, tidak hanya 2 siswi MTS yang mengikuti kompetisi sains madrasah di Kendari, tetapi juga satu siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran
yakni Sari Vanessa Awani, ikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional di Bogor. Kita beralih ke berita selanjutnya yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline kenaikan gaji ASN tak picu inflasi. Dari Jakarta diberitakan, Kementerian Keuangan menyebut kenaikan gaji aparatur sipil negara, pusat dan daerah, TNI Polri sebesar 8% tidak akan memicu inflasi pada tahun depan. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenku Febrio Kacaribu, perhitungan inflasi sebesar 2,8% pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 telah mempertimbangkan kenaikan gaji ASN. Kenaikan gaji ASN tidak bikin inflasi, sudah masuk semua dalam perhitungan inflasi 2,8% pada RAPBN 2024. Kenaikan gaji ASN TNI Polri menjadi salah satu agenda dalam RAPBN 2024, yakni dengan kenaikan sebesar 8% untuk ASN pusat dan daerah, TNI Polri, dan 12% untuk pensiunan. Kita ke berita selanjutnya yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline harga beras merangkak naik. Dari Jakarta diberitakan, harga beras di tingkat nasional mengalami kenaikan pada Kamis 24 Agustus. Dipantau dari bi.go.id harga pangan, harga beras medium 1 naik 200 per kilogram menjadi rata 13.850 per kilogram. Kemudian, harga beras kualitas medium 2 naik 350 per kilogram menjadi 13.700 per kilogram. Harga beras kualitas super 1 15.300 per kilogram atau naik menjadi 300 per kilogram. Beras kualitas super 2 juga naik 250 per kilogram menjadi 14.650 per kilogram. Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional National Food Agency Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah melalui Bulog sudah mengamankan stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,6 juta ton. Cadangan itu akan digunakan untuk penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga. Berita selanjutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.tiswe.id dengan headline Pemkot Bandar Lampung buat kolam penampungan guna antisipasi limbah air lindi TPA Bakung. Dari Bandar Lampung diberitakan, pemerintah kota Bandar Lampung melakukan antisipasi sementara dengan pembuatan kolam penampungan dan gorong-gorong untuk mengatasi limbah air lindi di TPA Bakung yang mencemari pemukiman warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Budiman P. Mega mengatakan, sudah ada 5 kolam penampungan dan sudah dilakukan pembuatan gorong-gorong, namun belum selesai semua. Terkait adanya air lindi yang sampai ke pemukiman warga tersebut, ia mengatakan dikarenakan adanya gorong-gorong yang rusak. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Vicky Apriana pamit undur diri, sampai jumpa.